Aku merupakan tipe manusia yang tak percaya akan hal gaib awalnya. Bagiku, hal yang gaib itu hanyalah lelucon semata. Sampai hal yang tak pernah kuduga terjadi pada diriku sendiri. Namaku Asri. Aku mau cerita tentang pengalamanku saat aku kelas 1 SMA. Saat itu, tepatnya hari Rabu, saat mata pelajaran kimia di kelas, di luar kelas terdengar orang ramai sekali yang teriak-teriak. Ternyata karena orang-orang pada kesurupan waktu itu. Tapi saat itu di kelasku masih tetap melanjutkan pelajaran. Sampai tiba-tiba ada satu orang di kelasku yang kesurupan dan menendang pintu kelas. Semua langsung teriak-teriak panik dan ketakutan. Temanku ini mau menyerang guruku saat itu yang lagi hamil. Tapi untung saja teman-teman cowokku bergerak dengan cepat dan langsung menahan dia. Akhirnya kita semua disuruh keluar kelas. Saat aku keluar kelas, hawanya seperti berbeda. Teman-temanku juga banyak yang menangis ketakutan. Sedangkan aku diajak teman cowokku buat nyamperin ke kelas IPA 3 yang katanya di kelas itulah sumber terjadinya kesurupan masal. Saat aku mulai jalan, tiba-tiba seperti ada suara yang berbisik ke telingaku, "Jangan pergi ke sana." Tapi karena aku anaknya gak percaya sama hal-hal yang begituan, jadi aku gak menghiraukan bisikan itu dan tetap ikut temanku ke kelas IPA 3. Sewaktu di depan pintu kelas IPA 3, aku mulai masuk dan hawanya gak enak sekali. Bikin aku pengen muntah, padahal gak ada bau apa-apa. Aku lihat ada lubang besar di dekat meja guru. Karena penasaran, aku menuju lubang itu dan berdiri di situ. Aku mendengar bisikan itu lagi. "Ayo keluar." Aku kira teman cowokku yang tadi ngajakin keluar. Ya udah, aku langsung nyaut, "Baru juga masuk, udah ngajak keluar aja." Terus dia bingung, "Lah siapa yang ngajak keluar coba? Aku gak ada ngomong apa-apa loh," sautnya. Aku pun mulai merinding. Terus tadi yang ngomong siapa ya? Batinku. Tapi aku tetap positif thinking aja dan bilang mungkin cuman perasaanku aja kali. Kemudian aku keluar dari kelas itu dan berdiri di bawah pohon. Di sebelahku ada anak kelas lain. Tiba-tiba dia pingsan. Aku kaget, spontan aku teriak minta bantuin buat nolongin dia. Guruku teriak dan bilang untuk megang jempol kakinya. Tapi saat aku pegang jempol kakinya, dia risih dan gak nyaman sampai nendang-nendang aku. Setelah itu dia dibawa ke musola. Aku juga ikut nganterin dia ke musola. Tapi anehnya, pas aku balik ke kelas, badanku berasa berat sekali. Waktu di dalam kelas, guruku nanya ke aku, "Kok wajahmu pucat nak? Kamu sakit?" Aku gak jawab pertanyaan beliau. Aku malah langsung duduk di bangkuku. Aku pun mulai gak sadar waktu itu. Dan cerita selanjutnya ini menurut sudut pandang dari temanku. Jadi ketika aku duduk di bangku, aku diam gak kayak biasanya. Kemudian Bu Rizka menginstruksikan untuk mengganti pelajaran hari ini dengan membaca Yasin, karena melihat suasana sekolah yang sudah gak kondusif untuk belajar. Kami semua mulai membaca surah Yasin kecuali aku. Tiba-tiba aku teriak sambil berkata, "Jangan baca itu!" Aku teriak sambil nangis dan mataku merah. Aku nangis kuat sekali sampai teman-temanku datang dan bertanya, "Asri, kamu kenapa woi? Kok kamu nangis?" Waktu itu mukaku pucat dan tanganku dingin. Tatapanku juga sangat kosong. Aku marah-marah dan nunjuk-nunjuk ke semua orang yang ada di kelas. Aku mengusir mereka pergi. Aku menyuruh mereka berhenti baca Yasin karena itu sangat menggangguku. Kemudian kata temanku, aku dipegang sama teman-teman cowok dan langsung dibawa ke musola. Tapi aku tetap berontak dan teriak-teriak. Katanya aku sampai ngebanting penjaga sekolah yang nahan aku. Sesampainya di musola, aku dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran sama Pak Kiai yang dipanggil oleh pihak sekolah.
Katanya yang masuk ke tubuhku itu adalah pemimpin para dedemit yang lagi buat kerusuhan di sekolah. Jadi dia seperti rajanya dedemit yang ada di sekolah. Katanya suaraku kayak cowok sambil teriak-teriak kalau sekolah ini gak akan bakal tenang sampai makan tumbal. Dedemit itu lama sekali keluar dari tubuhku. Bayangkan saja, mulai dari jam pertama pelajaran pukul 8 pagi sampai jam 1 siang, makhluk itu gak juga keluar dari tubuhku. Sampai orang tuaku pun dipanggil sama pihak sekolah. Jadi ayahku ini juga bisa bantu-bantu untuk mengusir makhluk yang begituan. Jadi ayahku ikut membantu Pak Kiai di sekolah buat ngeluarin demit yang ada di tubuhku. Siswa yang pada kesurupan pun udah banyak yang sadar dan langsung disuruh pulang. Yang tersisa tinggal aku sendiri, karena mereka lagi bertarung sama rajanya jin yang ada di sekolahku ini. Sampai aku pun dipaksa makan bawang putih dan minum air yang sudah dikasih doa. Kata ayahku, jin yang ada di dalam tubuhku itu kuat sekali, sampai rasanya ayahku mau menangis dan putus asa karena capek. Untung ada mama yang bantu nguatin ayah dan ngeyakini ayah kalau aku bisa sadar lagi. Di situ mama terus bantuin ayah dengan bacain ayat-ayat suci Al-Quran, terus nyiramin air itu ke badanku. Sambil mama bilang, "Kak, sadar kak, ayo kak, sadar, kamu kuat, kamu pasti bisa lawan dia." Sambil mama menangis sejadi-jadinya, sampai ayah takut mama juga bakalan ketempelan. Entah dari mana aku merasa seperti lagi tidur, tapi sulit sekali untuk bangun. Aku dengar mama lagi menangis. Aku juga dengar suara ayah lagi baca doa. Terus aku dengar suara orang-orang yang sangat ribut. Di situ aku antara sadar ataupun tidak. Aku bisa lihat mama, tapi aku gak bisa ngomong apa-apa. Aku cuma bisa nangis sambil teriak. Aku juga dengar mama terus bacain ayat kursi dan aku ngikutin mama dalam hati. Mama terus-terusan bilang, "Ayo nak, mama tahu kamu kuat. Kamu bisa lawan dia, ayo nak, sadar." Ketika aku sepenuhnya berhasil sadar, aku langsung dibawa pulang sama ayah dan mamaku. Tapi saat kami jalan menuju ke parkiran sekolah untuk ambil motor, aku melihat banyak orang di depan gerbang sekolah. Padahal kata ayah gak ada orang di situ. Jelas-jelas aku melihat banyak sekali orang yang mukanya seram. Mereka seperti melarangku untuk pulang. Aku nangis dan sangat ketakutan. Kemudian mama memelukku. Kita pulang naik motor waktu itu bonceng 3. Sampai di rumah, ternyata jin itu mengikutiku dan tak berhenti mengikuti aku sampai aku di rumah. Aku langsung disuruh wudhu dan sholat. Tapi saat wudhu, badanku terasa sakit sekali. Terasa seperti ditusuk. Aku nangis gak kuat karena sakit. Kemudian saat sholat, aku pun masih nangis gak tahu kenapa. Ayah nyebarin bawang dan garam di setiap sudut rumah. Di rumah, aku juga jadi orang yang sangat pendiam. Gak keluar kamar. Ternyata gak cuma di sekolah aja. Di rumah pun aku juga kesurupan sampai ayahku manggil kiai untuk bantu ngusir jin yang ada di tubuhku. Karena kata ayah masih ada yang ketinggalan. Pertama aku kerasukan jin yang bisu. Jadi dia gak ngomong apa-apa. Dia cuma bisa melototin kiai. Saat jin yang bisu keluar, masuk lagi jin yang berbeda. Ketika jin lain udah masuk ke tubuhku, Pak Kiai pun bertanya, "Kenapa aku bisa jadi seperti ini? Apa ini semua ada yang nyuruh atau gimana?" Dan ternyata enggak. Jin itu menjawab kalau dia yang sudah memperingatkanku untuk gak masuk ke kelas IPA 3. Iya, dia yang bisikin aku. Tapi aku gak menghiraukannya dan tetap ikut masuk ke kelas IPA 3 pada waktu itu. Dan dia juga cerita kalau yang masuk ke tubuhku saat itu di sekolah adalah rajanya jin yang ada di sekolah. Aku dirasuki karena dia ngelihat aku anak yang sering berpikiran kosong.
Jadi makin mudah mereka keluar masuk ke tubuhku. Lalu Kiai bilang ke jin itu untuk jangan ganggu aku lagi, karena kita beda alam. Bukannya keluar, malah jin itu menangis. Katanya dia kasihan melihatku yang banyak masalah, sampai dia pengen bantu aku menyelesaikan semua masalahku, dan dia ingin aku jadi teman dia. Spontan Kiai marah dan bilang kalau aku dan dia itu beda alam, jadi jangan gangguin aku. Tapi dia gak mau pergi, dia tetap ingin tinggal. Katanya dia bakalan pergi kalau aku yang mengusirnya sendiri. Akhirnya aku berhasil sadar dan melawan jin itu. Ketika aku bangun, di rumahku sudah banyak orang berkumpul. Keesokan harinya, aku tetap sekolah, tapi hawanya masih sangat berbeda. Aku melihat sekolah itu sangat suram. Aku juga kebanyakan diam daripada ngobrol sama teman-temanku, dan aku merasakan bad mood saat itu. Ternyata gak berhenti sampai di situ. Di hari Kamis, aku kesurupan lagi saat aku di sekolah. Aku kesurupan berkali-kali. Ketika sadar, gak lamanya aku kesurupan lagi, sadar lagi, kesurupan lagi, dan tiap sadar dan kesurupan beda-beda jin yang masuk.